sekarang aku lanjut. Baik, kita mulai record dulu. Nah, di sini hari ini aku mau jelasin tentang KOL tadi, yang tadi sudah dijelasin sama Kak Kristi juga. Tapi aku lebih spesifiknya ke cara ngejawab assignment teman-teman semua, biar teman-teman semua apa semangat dan bisa mengerjakan hands out gitu loh. Bisa jadi biar nanti projectnya bisa eh, apa ya bisa lega lah gitu, nggak mikir alternatif, fokus buat project aja full gitu. Oh iya, aku juga sorry banget satu terakhir sebelum aku mulai. Oke, nanti aja sebelum aku mulai nih. Kalian besok boleh open mic nggak? Besok maunya di platform mana? Ada kita, aku bisa pilih kasih dua pilihan, mau di Discord atau mau di Zoom, yang memudahkan teman-teman semua. Oh, Discord. Aku Oke, prefer Rahasia mau di Discord sih, Discord. Kak. Oke, Ahmad mau Discord di Discord. juga Yang Kak. lain? Hmm. Aku Discord, tim Kak. Discord. Discord. Kak. Oke, Boleh, kalian mau Kak. di Discord. Kalau gitu nanti aku coba bicarakan dengan Kayasa gimana kalau di Discord aja kita diskusinya gitu. Apakah ada keringanan untuk absen atau gimana? Yang diam mungkin bolehkah aku anggap setuju mungkin karena lagi di jalan dan lain sebagainya ya. Boleh ya. Karena oke setuju ya. Itu katanya dia udah ada yang ngechat setuju, ada yang ngasih jempol juga. Oke, yang bagi yang di jalan fokus di jalan. Selamat sampai rumah ya. Oke, kita lanjut. Aku share screen dulu teman-teman semua. Di sini, aku mau nge-share tentang assignment teman-teman. Nih, aku demi hari ini, kalian tau nggak aku bikin Instagram baru, guys. Instagram gak tahu nih. Instagram, ngaktifin Instagram baru dari email. Jadi biar bisa contohin ke teman-teman gitu loh. Sekali munculnya gini lagi nih belum ada nge-follow, belum ada di-follow, masih belum bener nol dan belum ada fotonya sama sekali. Gitu. Jadi, nah, di simulasi kali ini di hari Kamis ini kita akan belajar tentang nih di sini udah ada nih. Jadi nih ya, sebenarnya nih ini tuh hack teman-teman. Nih, ini tuh hack dan gue tambahin nih. Lihat. Biar apa? Biar jangan sampai nanti ada yang bilang nggak ada di brief tapi dikasih tahu dijelasin gitu. Nah, itu lagi nanti kesalahan. Udah gue tulis nih gue taruh nih di sini. Nih, karena ini tuh extension bukan extension untuk sosial media. Dan memang di kelas pun nggak ada dijelasin kan untuk ini. Nah, tapi aku kenapa tahu ini satu aku orang balik lagi aku orang SEO dan ini adalah tools SEO. Dan yang kedua ini berdasarkan pengalaman kerjaku gitu yang memudahkan. Tadi malam udah aku jelasin ke siapa tadi? Ada Ahmad Erdi si eh Ahmad Erdi siapa tuh? Siapa yang perempuan? Aduh gue lupa. Kak Devina, Kak Devina, Devina, Kak. Devina. Kak Devina. Astagfirullah, Kak. Astagfirullah. Nggak dianggap. Astaga, sorry, sorry, tuh Barbara, sorry. Siapa kenapa gue lupa namanya ya Allah Devina, Devina, Devpang tuh. Jadi dengan Devina atau Devpang nama KOL-nya ya, nama influencernya gitu. Tadi malam kan ada yang nanya-nanya nih tentang assignment, kayak ini gimana, kayak ini gimana, dan tips. Lalu aku kasihlah tips nih untuk gunain keyword everywhere. Terus gue kepikiran dong gitu. Di brief nih nggak ada keyword everywhere dikasih tahu ntar gue ngitar bilang ngide lagi gitu kan ya masukin keyword everywhere gitu di sini. Pas gue masukin nih udah gitu. Udah. Nah, jadi di sini aku akan jelasin kenapa sih kita itu eh, milih mereka sebagai kompetitor. Yang kedua, kita nganalisis apa yang mereka kerjakan dan apa yang enggak mereka kerjakan. Dan juga apa yang berhasil mereka kerjakan dan apa yang tidak berhasil mereka kerjakan. Gitu. Terus di sini melakukan 20 postingan terakhir milik Shopee Food dan kompetitor. Sampai sini nih guys sebenarnya untuk mengumpulkan total
like dan komen. Gue tambahin dengan menggunakan Chrome extension gitu kan. Terus jadi di sini find out learning dan insight-nya, terus ini Shopee Food, bla bla bla. Intinya kita mencari insight atau mencari tahu biar bisa ATM brand lain, nggak cuma Shopee Food, tapi brand lain gitu kan. Dimana kalau kalian itu di assignment itu ada Aisyah ya, Aisyah, itu di Aisyah itu pabriknya di Sidoarjo deh kalau nggak salah, di Delta. Tuh si RD sama si Ahmad bisa beli banyak borongan. Terus di sini di intermediate kita bahas, kita elaborasikan antara si simulasi ini dengan ini si eh, dengan si tugas di week 6 yang bagian week ke-7 poin ke-8 nih poin terakhir. Kemarin kan aku udah ngajarin teman-teman sampai ke poin 7 nih. Nah, harapanku teman-teman hari ini malam ini tuh sudah selesai nih sampai yang poin 7 pertanyaan 7. Jadi biar malam ini kelar kelas bisa selesain yang poin 8. Terus besok klinik assignment teman-teman bisa nanyain ini udah bener belum apa yang dikerjain gitu. Terus nanti kan sisa waktu tinggal beberapa jam. Jadi tinggal benerin yang minor-minor aja gitu, teman-teman. Nah, untuk bisa ngejawab poin nomor 8 sosial media audit dan benchmarking ini, teman-teman bisa lihat di sheet yang udah aku kirimkan ke teman-teman semua. Gitu. Nah, eh di sini sebentar. Ini kita stop dulu. Stop. Gimana tadi ceritanya? Oh ini. Ini mohon maaf lahir batin hilang kemana nih ini gua? Mas. Berapa sih? FSDMS. Week apa namanya guys? Chance. Ayo, W7. W5. Nah, set dah si Putri. Oke, di sini kalian eh jelasin. Yang pertama, tadi kan udah selesai nih. Kemarin aku anggap ya udah selesai nih. Gak gitu, Rizky. Gue kan biar jaga-jaga tuh. Terus nih di sini tuh nih nomor satu udah dikerjakan ya kan kemarin. Terus ini juga kalau emang belum dikerjakan ya ecek-eceknya lah ya kisah-kisahnya udah dikerjakan. Terus yang ini juga dikerjakan nih kan. Lanjut kita ini ya ampun Tuhanku. Nah, kalian tahu gak sih? Ini tuh nggak bisa di ini guys. Nah, lanjut yang sosial media auditnya. Pertama, di slide pertama, kalian bikin kompetitor. Taruh kompetitornya apa? Kalau Shopee Food itu kan kompetitornya kayak GoFood, terus juga GrabFood. Itu udah pasti deh kayaknya. Dan itu emang kayaknya kompetitor terkuat dan bisa dibilang lumayan tunggal. Buat tunggal sih triple gitu. Sisanya aku nggak tahu lagi apa ada gitu kan selain itu yang memiliki delivery food atau kalau ada boleh tulis aja di komen. Nah, di sini teman-teman semua, misalnya kalian itu ngambil udah dua, itu kan emang dua ya, komputer ambil udah dua. Nanti kasih reasoningnya kenapa kalian ngambil brand itu. Ini nanti kalian di slide nggak perlu kalian bikin kotak gini. Bisa aja kalian bikin yang lebih kreatif gitu kan. Kayak Bobby, terus juga si Rifki, Ahmad tuh kreatif-kreatif semua tuh isinya. Bentukan ininya, bentukan slide-nya gitu, boleh banget dibikin, nggak kotak. Terus,
setelah kasih namanya dan juga kalian pastinya kalian nggak analisa dong gimana gitu. Nah, analisa itu yang ini aku disclaimer dulu. Yang dibikin di sini itu adalah minimalnya, minimalisnya, bare minimumnya. Nah, gitu. Jadi kalau pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata atau kerjaan nyata seorang sosial media manager ataupun digital marketing itu nggak sesimpel ini untuk analisa analisa overview-nya. Tapi basicnya tuh ini gitu, followersnya. Terus di sini juga di bawah sini selain kalian kompen- kompetitor analisa overview itu tuh secara apa ya, secara overview-nya di bawah sini juga kalian bikin detailingnya seperti ini. Nah, untuk benchmarkingnya kayak gini nih, ini bisa dibilang bare minimum, teman-teman. Dan kalian, aku kasih tips untuk bisa membuat jawaban yang tepat, bisa dibilang, yang logis itu, posisikan diri kalian itu bukan menjawab soal, bukan mengerjakan soal review, tetapi teman-teman itu eh, tugasnya lagi, tapi teman-teman itu harus berpikir atau memiliki mindset sebagai seorang pemilik bisnis atau seorang social media manager untuk si brand kalian itu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak melakukan itu, nanti makanya akan jadi targetnya yang kekecilan, targetnya yang terlalu besar atau terlalu muluk-muluk banget. Itu karena kalian tidak memposisikan sebagai pemilik brand itu. Padahal ini brand milik kalian loh, anak yang lahir dari hasil kalian begadang loh gitu kan. Ini si Siti Prasa dan Better Bejang ini gitu. Dan bisa banget kalau emang ada modalnya buat diterusin jadi bisnis. Banyak kok orang anak review yang terusin jadi bisnis gitu. Untuk si bisnisnya itu. Nah, jadi posisikan sebagai si digital marketingnya atau pemilik dari bisnis ini. Gitu. Baru teman-teman bisa mikir nih untuk targetnya. Kenapa? Jadi kan bisa logis. Oh, eh, resource yang aku punya kira-kira berapa banyak nih kalau aku jalan bisnis ini gitu. Kayak mikir, gak mungkin dong. Kayak atau misalkan, oke, kayaknya gue 3 bulan pertama dengan modal, anggaplah yang logis aja modalnya 500 juta gitu. Atau 1 M, serah deh gitu kan. Kalian ngejalanin 3 bulan bisa sih gitu kan. Selama 6 bulan ini ngegaji ini gitu. Atau freelance gitu. Bukan ngegaji tapi freelance. Dan lain sebagainya. Terus jadi kalian bisa mematok nih gitu. Berapa kira-kira yang tepatnya gitu. Jadi nggak ngerasa ini brand dengan memilih dengan eh, dengan apa ya, dengan sosial media spesialis yang sendirian atau merasa ini brand memiliki sosial media spesialis dijalankan oleh 10 orang. Enggak. Jadi logisnya di situ. Terus nanti ketika kalian juga nge-benchmarking ini, aspek-aspeknya ini, nanti ini kan ku bilang aspeknya adalah yang basic, yang mandatory harus ada, yang yang mana kalau yang secara aslinya real itu nggak sesimpel ini bikinnya, nggak sedikit seini doang gitu guys kan analisanya. Nah, jadi untuk bisa kayak apa ya yang harus kau analisis lagi untuk kompetitor ini, maka itu posisikanlah sebagai sebagai digital marketing beneran ataupun sebagai pemilik bisnis ini. Yang memikirkan kelangsungan bisnisnya, kelangsungan sosial medianya gitu. Jadi kalau misalnya mikir, oh oke, aku tuh perlu tahu mereka ini misalkan nge-spend banyaknya di mana. Atau kalau mikir, oh aku nih perlu tahu mereka ini kolaborasinya sama siapa aja gitu. Masukin di sini nanti gitu. Terus di sini yang pertama yang wajib atau basic banget harus tahu pastinya followers dong, gitu kan. Yang kedua itu engagement. Yang ketiga itu ada account engagement rate. Nah,
Bedanya antara IR dan juga engagement pasti tahu dong, udah ya dijelasin. Kalau emang belum tahu, silakan ketik eh, di inbox gitu biar aku jelasin. Kalau emang udah tahu nggak usah diketik. Jadi nggak aku jelasin. Tapi nanti ketika yang satu tuh udah paham, Tasya kan. Kalau misalkan nanti ku tanya terus ngangong juga kan aku kan bingung. Kenapa nggak nanya gitu loh, harusnya nanya. Oh belum paham. Aku kira paham. Oke, jadi engagement ini itu yang satu-satu si Devina paham nggak? Atau udah paham? Mau jelasin? Nah, paham dah tuh. Jadi bingung nih satu si Rasya belum paham. Satu si Devina udah paham. Kan gue bingung. Oke, Devina kalau udah paham boleh jelasin nggak? Udah tolong. Tuh satu Kak FOMO kali. Boleh, Ahmad Kak. FOMO. Boleh. Apa tuh? Jadi, Kak Rasya, kalau engagement itu tuh adalah total dari semua likes dan komen kalau di sini kan dimintai 20 postingan terakhir, berarti di 20 postingan terakhir gitu. Sebenarnya kalau engagement ini nanti kan bisa beda-beda ya, tapi kan kalau di tugas ini specifically ngomong likes dan komen. Terus kalau engagement rate itu adalah total dari angka engagement terhadap total dari followers dikali Hmm. 100% seperti itu, Kak. Oke, oke. Makasih. Oke. Sama, Thank Kak. you. Keren banget Devina. Oke. Tuh. Si Ahmad yang FOMO mau apa nih? Mau demoin caranya atau gimana? Yang FOMO. Mas Yang Ahmad udah FOMO, selesai yang FOMO. advance, Kak. Hmm, betul. Makanya dia perlu ngedemoin nanti nih. Demo. Ngumpulin orang banyak. Ya kan Ahmad? Oke. Lanjut dulu. Di sini, di engagement rate-nya ini, nanti di sini ada kok kayak rumusannya dikit-dikit nih. Terus teman-teman, rumusnya dari mana dapatnya guys? Dari sini. Dari ini, di sini nih. Nah, cara ngitungnya nanti ada di sini nih. Lihat aja teman-teman nih, ikon adjustment rate ini ada rumusnya. Rumusnya L27 dibagi K5. L27 yang mana? Yang ini nih, L27. Terus K5 yang mana? K5 ini angkanya. Jadi bisa dilihat ya angkanya. Nah, sebenarnya nih, ini sorry banget. Harusnya nih ya kalian ngebikinnya itu yang sebelah sini dulu nih. Pokoknya abis selesai kompetitor di sini, baru nanti konten breakdown ini. Baru biar bisa dapetin yang di bawahnya ini. Jadi ke sini gitu guys. Paham gak guys? Dan maaf banget kalau misalnya agak kurang paham. Tapi kalau kurang paham bilang, tanya ya. Nanti ke sini, baru ke sini. Nah, terus atau yang punya file sendiri yang udah nge-make a copy, dipindahin aja. Ini pindah ke ujung sini nih. Tapi aku agak susah ngejelasinnya kalau aku pindah ke ujung sini. Makanya di bawah sini. Gitu. Nah, nanti what work di sini kalian lihat what worknya mereka itu ngerjain apa di sini nih. Terus juga work nggak buat dilakukan gitu. Terus di sini yang nggak works untuk kalian lakukan gak taruh di sini. Jadi dibandingin aja. Ini mah hasil dari analisa aja. Kalau mau gampang untuk hal ini nih sebenarnya kalian taruh hack nih. Taruh kalau gue nih mau komentar taruh lah tuh link Instagramnya. Akun Instagramnya publik juga kan bisnis. Nah, taruh akun Instagramnya itu di dalam ChatGPT gitu guys. Nanti ChatGPT akan kasih insight. Kalian kasih tahu poin-poinnya nih. Kayaknya bakal tahu pada tahu deh kayak gitu. Itu udah kayak apa sih bisa dibilang. Kalian juga pada tahu ya paling ya untuk hal tersebut. Nah, aku kalau kayak gitu sesimpel tapi nggak yang kopas tapi ya jangan yang se sekata-katanya ChatGPT dikopas masukin ke dalam tabel ini enggak. Maksudnya kalian pilah lagi mana yang
emang relate, mana yang si ChatGPT-nya nggak asbun gitu, dan mana yang memang sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan gitu, dengan bisnis kalian, yaitu IC kan, bisnis IC. Tuh, jadi kalian bertindaklah sebagai si sosial media organiknya si IC. Kalau nah ini akan nanti akan berbeda dua nih. Yang ini tuh dengan brand kalian. Kalian memposisikan diri sebagai sosmed organik brand kalian sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang di sini tuh IC. Ada dua. Jangan lupa nanti di slide-nya jangan disambung. Aku minta tolong itu ini nggak ada di brief guys ya, tapi aku minta tolong biar aku lebih mudah untuk menceknya. Nah, jadi kalau misalkan nomor nomor 5 kalian jawab dari mulai cover terus nomor 5 baru kasih satu pembatas slide-nya nomor 7 gitu kayak Arif gitu dia nomor 7 misalkan apa. Baru tuh bawahnya nomor 7 bawah. Terus kasih lagi sekat satu nomor 8 gitu. NO 8 deh nggak apa-apa asal gue tuh bisa bisa ngerti gitu. Dari mana sampai kemana aku menilai punya kalian. Jangan sampai nanti aku kayak kalian ekstramal sampai ke bawah, aku mengira sudah sampai slide 20 doang, kalian ngerjain slide selanjutnya nggak aku hitung gitu loh. Aku kira itu jawaban untuk yang pertanyaan selanjutnya. Nah, aku minta tolong banget ini nggak ada di brief di brief assignment nggak ada di brief mana-mana nggak ada, tapi aku minta tolong banget untuk teman-teman memudahkan aku mencek jawaban assignment kalian gitu. Dengan dikasih sekat di tengah-tengah. Jadi yang 1 sampai 5 jawaban nomor 5. Dapat jawaban nomor 6. Dikasih sekat jawaban nomor 7 dari terus gini. 1 sampai 1 cover 2 sampai 5 jawaban nomor nomor 1 atau nomor nomor 6. Nomor 6 kadang di sini nomor 6. Terus yang dikasih sekat di slide 6 jadi sekat, slide 7 sampai slide 9 nomor selanjutnya gitu. Kasih sekat lagi gitu. Ya, tolong tuh nggak ada disuruh, nggak ada diwajib, nggak ada dinilai, tapi memudahkan aku. Jika kalian memudahkan orang lain, maka hidup kalian akan dimudahkan. Oke, itu aja dari aku. Nah, terus aku lanjut di sini. Setelah kalian bikin semua ini, entah itu pakai ChatGPT atau apa, kalian bikinlah di bawahnya ini rekomendasi gitu guys. Nah, dan ini akan sangat banyak untuk tabelnya. Jadi bikinnya di sheet. Terus gimana kan masukinnya? Kan katanya di di slide di Google Slide gitu. Kalian bisa di screenshot bisa. Terus atau gimana pun caranya agar bisa nampilin secara overview dari si table ini. Mau dibikin tabel ulang di sana tapi dengan gaya misalkan more gitu bawahnya kayak misalkan nih kalian bikin ini di slide sampai 7 doang, nanti more-nya itu linknya ke sheet gitu bisa gitu, taruh linknya tapi jangan juga ujuk-ujuk link doang satu slide, ujuk-ujuk link satu gini kan gak ada reason gak ada penjelasan, gak ada apa itu isi linknya, jangan juga, mohon maaf gitu. Posisikanlah teman-teman ini akan report ke manajer kalian gitu. Terus di sini gimana caranya bikin ini kan kalau misalkan satu-satu keblinger tuh. Nah, lalu aku ajarin lah tadi malam sama si RD, sama si Devina, sama si Ahmad, sama siapa lagi tadi malam ada. Ian juga ada sama Andre ya. Ikut nggak ya? Pokoknya ada aku lihat juga mereka. Misalkan siapa ya? Siapa ini guys? Gue nggak kenal jujur. Ini baru bikin aku. Cristiano Ronaldo nih, misalnya kita lihat tuh akan muncul nih guys kayak gini. Jadi tahap pertamanya sebelum bisa dapat kayak gini nih aku kasih lihat. Kalian pertama install dulu di extension cari. Ini klik ini yang kayak puzzle ini, yang kayak puzzle manage extension. Aku ajarin ya biar nanti nggak bingung. Walaupun udah banyak yang tahu kok pasti. Nih Chrome Web Store
Terus kalau kalau belum ada ya, terus cari di sini keywords everywhere. Terus kalian pasang. Aku kan udah pasang nih, jadi remove. Terus yang kedua, cari updog. Tadi malam si Rizky apa ya? Dia nulisnya gini nih. Updog, up. Pokoknya dia gini. Nulis updog, updog. Sungguh kan ngarahin ya. Dok, dok, dok. Maksud gue. Dok. Dia nggak ngerti-ngerti. Ya udah gue sebut aja bahasa Indonesianya gitu kan. Maksud gue tuh ini nih gitu. Updog. Nih cari lah updog. Nanti di updog ini nih bisa kalau udah kepasang gini. Kalau enggak tuh nanti sini nanti jadi kalau enggak pasang nih sini install lah intinya. Gitu. Nanti kalau udah ada nih akan kayak gini nih nanti kan ya. Terus setelah dipasang nih jangan lupa biar memudahkan kehidupan ya teman-temannya kasih pin kayak gini. Jadi tinggal pencet kalau ada apa-apa. Nah, nanti kalau udah kepasang, ketika kalian buka account Instagram kalian kek, account Instagram siapa sih? Siapa kek, bakal kayak gini nih bentukannya. Ada yang namanya nih, aku kasih annotated. No, ini, ini banget tangan lemes, ya, gini. Eh, menyebelah dia nyebelah nyebelah layar. Nih, dua hal ini nih yang bisa kalian lihat gitu. Di sini ada updog di mana ada engagement rate account-nya udah ada nih di sini 0,78. Terus average view-nya malah nggak kebaca karena saking banyaknya ini si Ronaldo. Mohon maaf Ronaldo, lu kebanyakan yang lihat gitu. Terlalu ganteng sih kayaknya, makanya dia kebanyakan yang lihat. Nah, terus nih yang like-nya ada nih. Masya Allah Ronaldo katanya tuh. Jelasnya. Terus ini komennya ada berapa banyak kelihatan nih guys. Tapi ini totalan. Kalian kan nggak diminta totalan tuh. Kan kalau totalan mah berapa nih? 4.000 post. Mohon maaf lahir batin aja kebanyakan gitu kan. Jadi teman-teman nih cari yang cuma 20 post doang. Klik di sini based on. Nah teman-teman akan muncul kayak gini. Jadi kalian hanya butuh waktu 1 menit untuk bisa dapetin. Terus ini gimana? Ini nih postingannya dikopas aja kayak gini macam nih. 20 aja jangan banyak-banyak. Nah, macam nih lah nih. Kau taruh di sini nih. Letaklah sini. Letak sini taruh lah. Nyampe kan? Kelihatan dan nih. Di sini kan hanya ada like sama komennya. Kau ambil lah nih. Kau ambil ini. Habis kau ambil ini. Kau letaklah sini. Nah, di sini. Gitu. Atau kalau nggak diambil, dibuang lah nih. Betul. Dibuang lah nih bisa. Nih 2 kolom. UNV. Udah. Simpel, nggak nyampe 1 menit daripada kalian bukain satu-satu si Ronaldo. Yang postingan pertama, misalnya like-nya ada berapa? Like-nya 2,1 juta. Terus komennya ada berapa? Lu hitungin dah tuh kan, puyeng-puyeng dah. Tuh, teman-teman, memudahkan kan hidup. Nah, sungguh memudahkan hidup gitu. Nanti tinggal kopas aja. Misalnya mau Instagram siapa nih? Punya RD, mau nggak RD? Taruh. Siapa namanya dia? RD. Taruh nih. Atau kalau nggak punya si Devpang. Gimana caranya nge-search di sini, coy? Nggak bisa Kak, nggak bisa nge-search. Bisa dong. Bisa Kak, alasan itu. Tuh. Mana namamu? Aku lupa lagi. Nggak ada, udah aku nonaktifin Kak.
Ya Allah. Ya udah ini deh. Siapa nama? Aku lupa lagi. Oh, udah deh. Ini nih. Ini deh. Hmm. Buka Bederjang buat apa ya katanya? Nih. Kalian bisa lihat kan? Based on 9 post nih. Like-nya berapa, komennya berapa. Gitu. Ini yang punya Bederjang. Mari kita hmm, coba bandingkan nih. Bagusan mana nih sama si Titip Rasa. Kan? Kita kasih lihat. Bagusan mana Titip Rasa sama Bederjang. Engagement rate-nya. Mana? Titip Rasa. GC, GC banget dah tuh. Tuh, kita lihat. Engagementnya, buset 39. Ini 60 coy. No, 60 tuh. Oh, udah dilihat 69 kali. Titip Rasa masih gak kelihatan. Mohon maaf, approve view-nya. Kak, Saking kita banyaknya kayak Ronaldo. followers kita nambah 11 tiba-tiba Kak dari mana ya Kak? Siapa yang nge-follow? Nggak tahu. Kan kalau kita-kita aja kan 21 sama Kak Putri sama Better Jangan Hmm, kita 19. 21 iya. itu 32 Kak lihat deh. Ya, nggak Tadi tahu. tadi aku stalk kayaknya ini deh, apa followers-followersnya Kak Ani deh. Tadi aku ngeliat satu-satu kayaknya Aku minta tolong teman-teman aku. Oh ya ke Allah, sampai 11 Wanjay. orang. Gila-gila Mantap, Ani. KOL tuh influencer deh kayak. Mantap, Ani. Mantap, Mantep mantap. Kak, thank you Kak. Perlu tahu kayak gitu. Aku juga gitu dulu. Jadi tuh biar apa? Biar nggak dikira akun bodong. Tuh lebih tepatnya itu aja. Nih, ini 10 sudah. Kita buka followersnya. Hmm. Terus kita akan lihat nih di sini ada RD, ada Kurnia. Nah, kita lihat berapa engagement rate-nya. Buset dah, influencer. Tuh, influencer kan. Sampai nggak kebaca sama Updog. Sama keyword everywhere. Oke. Mari kita lihat lagi. Kita mau lihat gimana engagement rate-nya. Mau punya siapa? Mau punya siapa? Mau punya siapa, guys? Oke, nih. Itu KOL terkenal ya. Kita kasih di sini. Nah, kasih di sini. Bentar kok Arya Dewa. Si Ahmad nih ya. Ya ampun, gue udah astaga Ahmad buset. Gue udah kayak gue tuh udah serius Ahmad. Udah serius kan ya. Udah serius kayak ini kayak terkenal oke gitu kan kita akan demokan kayak terkenal gitu. Gue hapus hapus linknya sini. Buset tadi kita lihat katanya Ahmad ini adalah seorang influencer terkenal. KOL terkenal nih kita lihat gimana nih ada di sini engagement rate-nya guys 5,0 gede ini gede sekali terus average like-nya juga ada 28 komennya satu gitu kan di mana di sini ada sekitar 35 konten 400 konten guys buset ini mah beneran mantap mantap Ahmad ini beneran eh, apa namanya ya beneran influencer beneran KOL. Nih, di sini kalian juga bisa lihat kalau pakai AppDoc. Sini kalian bisa lihat engagement rate per kontennya. Satu-satu. Nih, di sini kan TL simulasi itu cuma ada like, comment, atau engagement. Kalau kalian mau masukin satu lagi tabel engagement rate, boleh banget. Gitu. Untuk apa gitu kan? Biar benchmarking nantinya.
Gitu nih di sini kelihatan engagement rate-nya ada berapa? Ada 5%, ada 3%, terus ada 4%, ada 2%. Kalian bisa lihat ini guys, engagement rate-nya. Terus kalian juga bisa lihat di sini di based on 59 ini, kalian lihat like komennya bisa banget nih. Gitu lebih mudah kok ini. Lebih memudahkan kehidupan teman-teman semua. Gitu. Terus lanjut lagi. Kalau udah ngumpulin atau dapat data benchmarking dari kompetitor sosial medianya, maka teman-teman bisa bikin si eh, grafik ini. Jadi jangan bikin grafik ini terpisah, tapi kalian bikin dulu tabelnya sampai selesai semuanya. Terserah mau dimasukin engagement rate nggak apa-apa. Kalau mau basicnya aja, pakai total engagement aja nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi kalau mau extra miles boleh masukin si engagement rate-nya. Kelihatan kok kalau pakai Updoc nih. Ada 4%, 10%, ada 5%, semua ada di sini. Lihat aja satu-satu. Gitu. Terus di sini nanti tinggal di blok gini loh guys. Nih di blok kayak gini dari atas tapi ngebloknya. Di blok sampai ke bawah sini. Terus baru teman-teman insert si chartnya. Mau yang mana? Biar si table ini nanti akan jadi chart. Dan biar ada kayak gini, ada legendnya. Tulisannya kayak gini. Gitu. Sama sini amankah? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan malam ini? Oke, satu-satu aman semua ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Udah jam 9. Besok jam 7 ya startnya. Untuk kelasnya besok. Yang lain gimana? Ada yang mau tanya? Kalau tanya boleh open mic, boleh juga tulis di chat, silahkan. Sebelum kita selesaikan kelas hari ini. Boleh? Aman, aman, aman dah, aman dah. Oke, aman semua ya. Aman semua. Oke, kalau aman, eh, nggak ada lagi yang perlu didiskusikan kah? Kompetitornya itu nggak bebas-bebas amat. Maksudnya kan Aisyah ya. Eh Ice apa sih bilangnya Ice atau Ice? Aku bilangnya Ice dulu tuh tahu es krim Ice. Jadi IC, Kak. Ice, oke Ice. Nah, all you can eat. Ya. Jadi si Ice itu es krim. Nah, tentunya teman-teman cari kompetitornya yang es krim juga, jualan es krim juga. Jangan yang jualan baju. Gitu aja, Rasya. Iya Kak, tapi Terus, emang maksudnya berarti brandnya sama brand mm-mm. es krim Vanity gitu kan maksudnya. Mm-mm. Oke. Sesak kayak Aqua sama Lemon Mineral sama Cleo gitu. Mm-mm. Oke. Hmm. Terus kayak misalnya Samsung, iPhone, sama siapa lagi satunya Xiaomi gitu. Wah, jauh banget ya ini ya. Yang flagship-flagshipnya gitu. Atau Oppo, Xiaomi, apa gitu. Nah, itu tuh. Satu itu kan jangan ujuk-ujuk jualan baju nanti. Betul, yang direct. Direct, guys. Kak, aku Kenapa yang Kenapa tuh? mau nanya, maaf, Hmm? eh, Boleh? jumlah kompetitornya terserah kita kan, Kak? Ada minimal maksimalnya nggak, Kak? Hmm. Dua. Dua Dua. udah cukup. Oh, oke. Kalau kamu mau 10, boleh extra Oh, miles. nggak kuat, Kak. Ya, dipersilahkan. Tapi tidak, Kasihan. eh, iya, tapi aku tidak menyarankan. Tuh es potong tuh. Es potong yang angkel apa tuh? Enak tuh. Ya kan? Tung 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 sahur tuh juga bisa. Iya ya benar kayak itu kan es krim ya. Terus kompetitornya es doger, es teler. Jadi eh, kalau untuk si sosial media ini basicnya kalau ditugaskan tuh cuman yang direct.
Kalau mau kalau kalau mau tambahin indirect nggak apa-apa banget, boleh banget. Tapi bukan yang termasuk bagian dua ini. Dua itu direct. Kalau mau indirect tambahin sendiri. Tambah sendiri. Yang kedua, kalau mau yang ada indirect itu memang eh, real life-nya ada indirect kok. Kalau aku sendiri eh, dulu waktu masuk sini dulu itu tesnya juga bikin kompetitor, bikin plan gitu kan, plan sampai jadi aku tuh bikinnya dari mulai plan sampai tes ini tuh, bikin plan konten pilar sampai bikin kontennya jadi gitu untuk digital marketing gitu dulu. Nah, dari mana aku bisa ngerjakan itu? Sedangkan tes itu kan tes di sini tuh dulu tes use case-nya itu cuman dalam waktu seminggu, diberi waktu untuk nyelesain di taman. Nggak sampai seminggu sih, 4 hari, 5 hari. Pokoknya Senin Senin dikasih, hari Jumat udah selesai. Nah, gimana caranya gue bisa nyelesain itu dan gue bisa nyelesain sekitar slide-nya itu sekitar 30 atau 40 slide itunya. Dari mana? Ya dari assignment. Gue ATM, gue kopas tinggal ganti nama brand. Itulah fungsinya kalian ngerjakan assignment dan punya file pegangan ini sebagai contoh untuk masa depan gitu. Tuh, kata tuh RD tuh lebih explore. Tuh bisa klik more post katanya. Mau demo kah RD? Demo. Demo. Nih, analyze more post. Keluar lagi ya kan? Mau more-morean lagi lah nih, more lagi. Jadi kita lihat ke 400 konten yang di dipublish oleh influencer Surabaya ini. Kita lihat analisa ada sampai udah 200, ini 200 konten. Nah, di sini udah kelihatan semua nih. Dan updog-nya pun juga jalan gitu, nggak cuma sekedar si keyword everywhere doang. Oke, kita lihat guys, sejak kapan beliau menjadi influencer gitu. Lihat. Ini sepertinya influencer-influencer apa ya? Yang apa lagi? Influencer rohani Influencer. Kak. Iya, rohani, betul. Ini, wih, ada juga nih. Apa ini? Influencernya sedang kunjungan kerja, guys. Sedang kunjungan kerja ke Garuda Indonesia nih. Religion, tenisnya kalau kata Ahmad. Tuh. Bisa dilihat, nah di sini tuh bisa dilihat. Kalau diklik tuh udah nggak bisa lihat lagi, tapi kalau nggak diklik bisa kelihatan nih. Berapa engagement rate-nya. Tuh katanya Mas Erdi yang baju putih. Oke, baik nih. Kita bisa lihat terus sampai ke bawah kok. Sampai semuanya, nggak ada batasannya. Enak kan? Gitu, guys. Ini kita lihat yang misalkan kita, oh ini ada 10% nih gede engagement rate-nya gitu. Tapi segitu jadinya. Jadi kalian nanti ketika kalian ingin nganalisis kontennya itu, kalian bisa fokus ke yang kalian lihat di depannya IR-IR-nya yang tinggi-tinggi nih. Yang rendah-rendah nggak usah dilihat misalnya. Kalian mau nge-ATM atau niru apa ya namanya, niru konten itu gimana sih yang bagus ya sampai dapetin engagement rate tinggi itu gimana sih gitu. Makanya makanya eh kalau misalkan teman-teman lihat kenapa perlu taruh engagement rate itu juga, fungsinya adalah melihat nantinya konten mana yang engagement rate-nya tinggi biar bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Misalnya kita lihat nih dari sekian banyak konten ini kan cuma tiga, empat, dua, kok ini satu 10 gitu, engagement rate-nya tinggi banget gitu kan. Jadi kita bisa lihat nih ATM, amati, tiru, modifikasi gimana caranya dia bikin konten yang bagus, engagement rate-nya tinggi. Gitu. Misalkan dari captionnya, dari mulai visualnya, dan juga misalnya dari hashtagnya dan lain sebagainya. Gitu. Terus juga cara dia nge-branding diri dengan cara ngebalesin komen itu juga perlu dilihat. Jadi kalian tidak perlu ngelihat satu-satu nih konten ini untuk diteliti. Cuman yang engagement rate-nya tinggi aja. Baru
kalian teliti sampai ke cara dia nge-engage sama audiensnya, cara dia ngebawa dirinya atau ngebawa brandnya itu untuk tampil di depan audiens atau target audiensnya, gitu guys. Oke, kurasa aman ya Kak, sampai di sini. Ya, ada yang tanya lagi? Kak tadi add-onnya itu extensionnya itu apa ya supaya kelihatan posnya kan pertama masukin yang keyword everywhere, updog, terus sama Mhm. apa lagi satunya ya Kak? Udah, itu aja. Kok- Nah yang ininya aku nggak muncul ya. Tag asisten. Iya Ini mah, yang ininya. ini Oh mah tag assist. buat landing page ads nanti. Oh yang kalau yang kayak gini kayak keyword everywhere-nya tadi aku nggak bisa ya Kak ini. Bisa, bisa. Kamu bisa refresh dulu deh, bisa juga. Oh refresh dulu. Guys, aku sorry sorry dulu ya. Aku kadang sering makan, sering minum. Kalian pun boleh makan, ngemil ataupun minum air, guys. Ketika kelas nggak ada yang larang. Kok kok tetap nggak ada ya? Hmm, Kak boleh coba buka battle jangnya Kak boleh, biar boleh. aku lihat IG. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Nah, ininya Mm-mm. nggak muncul yang itunya, yang kata Kak, Kak Putri tadi landing page ya, yang ada ininya, yang keyword everywhere-nya, Bukan, yang yang di landing page itu yang terjangnya itu. landing page itu yang ini nih, yang tag assistant. Oh bukan bukan, salah maksudnya eh, yang ada keyword search volumenya itu Kak, yang di depan terjangnya Bentar. di webnya nggak ada. Kadang loading. Kayak ini kan tools ya. Oh, oh, Hmm. Bentar nih, mohon maaf lahir batin sih jaringannya, guys. Kok malah nah nggak ini nih muncul? Kak. Nggak muncul. Nah, coba akun lain, titip rasa. Hmm, loading ini muncul kok. Oh Kak ya, Mersinta, oke kita. Ya Kak, ya Mas. untuk Instagramnya apakah sudah login? Oh, belum. Nah, itu dulu Kak. Nah, Oh, jadi login harus dulu. wajib. Itu pengaruh Login Kak. dulu. Itu Makanya salah ini, satunya. makanya ini gue khusus. Mohon maaf ya, ini gue khusus karena gue takutnya gue keklik-klik terus gue kebuka Instagram gue gitu kan. Jadi gue khusus nih. Dan bukan bisa kebuka sih, kalau kalau Oke. kebuka profil mah aman. Maksud aku tuh, aku takutnya kayak Oh, nanti tiba-tiba muncul postingan teman-teman aku gitu kan. Makanya aku bikin sendiri nih. thank you Kak Put. Ya, kalau kamu males buka yang punya kamu bisa bikin sendiri kayak gini. Oh iya ya Kak. Ini kosongan kok, punya aku kosong banget. Gitu. Ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri? Thank you. Thank you Kak Put. Hmm. Ini Sanskrit maksudnya nggak sih? Oh, stop share dulu.